Hello, what's up guys? Bertemu lagi dengan gue Mas Lang di Mas Lang Video. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat frame ulang tahun di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Hari ini kita akan membuat frame ulang tahun yang temanya itu biru vintage seperti ini ya teman-teman. Kita bentuk new dokumen seperti biasa ya teman-teman. Kita bentuk new dokumen untuk membuat new projectnya ya teman-teman. Seperti biasa kita tunggu sampai new dokumennya itu terbentuk ya teman-teman. Kita tunggu sampai terbentuk, lalu kita akan ketikkan dengan ukurannya itu tentunya cm ya teman-teman. Ukuran cm itu panjangnya kita ketikkan 20, kalau lalu tingginya itu kita ketikkan 30 ya teman-teman. 20 kali 30 itu ukuran 10 rs ya teman-teman. Lalu klik create kalau sudah. Lalu kalau sudah terbentuk new dokumennya, lalu kita akan langsung import bahan-bahannya ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita close layer yang tidak terpakai ya teman-teman. Kita akan close kalau layarnya sudah nggak terpakai. Lalu kita akan cari bahan-bahan yang sudah saya persiapkan tadi ya teman-teman. Soalnya kita hari ini nggak membuat dari awal ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu caranya untuk membuat dari awal, silahkan teman-teman cek di video-video saya sebelumnya ya teman-teman, untuk tahu cara membuat frame dari awal ya teman-teman. Kita langsung import ya teman-teman. Kita tunggu sampai importannya selesai. Teman-teman juga kalau mau download file PSD nya juga ada di link deskripsi, tinggal teman-teman ganti ya teman-teman. Untuk kebutuhan teman-teman kalau mau menghadiahkan kepada teman-teman sudah saya siapkan file PSD nya ya teman-teman. Lalu kita akan langsung besarkan ya teman-teman. Kalau membesarkan Ctrl T ya teman-teman. Lalu kita centang. Lalu kita tunggu sampai transformannya selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kalau sudah kayak gini ya teman-teman, lalu kita close layer yang tadi kalau sudah nggak terpakai ya teman-teman. Lalu ini shape kotaknya ini kita akan langsung tarik untuk ditaruh di bagian belakang dari bunga vintage-nya yang biru ini ya teman-teman. Kita Ctrl T, lalu kita geser ke arah yang kiri ini ya teman-teman. Lalu posisikan itu agak ada jarak sedikit daripada pinggirannya teman-teman. Lalu kita seret, tahan shift lalu seret gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita akan langsung centang. Kalau sudah terbentuk kita tunggu sampai transformanya selesai ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung menuju ke bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini kita close. Dibiasakan ya teman-teman kalau sudah memakai itu kayak layar yang nggak terpakai itu langsung di close gitu ya teman-teman. Kita import save yang lingkaran ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl T untuk menempatkannya teman-teman. Ini kan shape-nya warna putih teman-teman, jadi nggak terlalu tahu atau bisa kedetek gitu ya teman-teman, karena warnanya sama-sama putih. Jadi kita akan warnai dengan warna yang lain ya teman-teman, supaya tahu posisinya itu sudah pas apa belum gitu ya teman-teman. Lalu kita akan langsung tarik agak ke bawah, kita Ctrl T, kita besarkan ya teman-teman sesuai ukurannya itu sama lingkarannya ini. Lalu kita tarik-tarik ya teman-teman sampai posisinya itu pas. Kalau kita centang kalau sudah sekiranya pas ya teman-teman. Selanjutnya kita pas-paskan ya teman-teman. Kita pas-paskan, kita agak ke ataskan dikit.
Lalu opacity-nya kita akan turunkan ya teman-teman. Kita akan menurunkan opacity-nya karena kita akan mengecek apakah sudah pas apa belum gitu ya teman-teman. Apakah sudah besarnya itu seperti yang lingkaran tadi, tapi ini kiranya sudah pas ya teman-teman. Selanjutnya kita import bahan ini ya teman-teman, anak wanita yang ataupun teman kita yang mau ulang tahun. Jadi kita akan buatkan frame gitu ya teman-teman sebagai kado ulang tahun. Kita Ctrl T lalu kita besarkan ya teman-teman, tahan shift kita besarkan, lalu tekan centang kalau sudah ya teman-teman. Kita centang, lalu kita create clipping mask ini ya teman-teman. Kita create clipping mask, lalu kita besarkan lagi ya teman-teman, kiranya itu bisa masuk ke dalam lingkarannya ini teman-teman, bisa memenuhi lingkarannya itu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman atur kiranya pas gitu ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan agak geser-geser ya teman-teman, kita tempatkan ke posisi center karena ini posisi fotonya itu agak miring gitu ya teman-teman. Jadi kita akan langsung pas-paskan lagi. Selanjutnya kalau sudah, kita akan memberikan tulisan-tulisannya ya teman-teman, karena frame-nya ini kan bertemakan ulang tahun ya teman-teman. Jadi kita ketikkan happy birthday ya teman-teman, happy birthday. Terserah di rumah teman-teman mau ketikan Barakallahu fir umrik ataupun yang lainnya, terserah teman-teman. Kali ini sebagai contoh saya ketikkan happy birthday ya teman-teman. Lalu kita ganti font hurufnya itu menjadi yang sekiranya pas gitu ya teman-teman. Apa ya, kita cari ya teman-teman. Kita ketikkan apa ya, font huruf yang sekiranya pas ya teman-teman. Akratika ya teman-teman. Kita ketikkan Akratika. Kalau di rumah teman-teman nggak ada font huruf Akratika, silahkan teman-teman download ya teman-teman di Google. Teman-teman download ketikkan font huruf Akratika gitu ya teman-teman. Sudah ada ya teman-teman. Huruf ini sangat cocok untuk ucapan happy birthday ya teman-teman. Dan kalau bisa yang besar itu depannya saja ya teman-teman, belakangnya itu kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi depannya besar, belakangnya kecil-kecil, jadi agak bagus gitu ya teman-teman. Lalu kita akan langsung comot warnanya itu yang itu ya teman-teman, VEEC 88 ya teman-teman. Kode warnanya yang itu, ukurannya itu kita akan langsung agak besarkan ya teman-teman. Kita atur kiranya itu bisa memenuhi ini yang kayak pitanya itu ya teman-teman. Ketika saya ketikkan 57,31 PT ya teman-teman. Kita ketikkan ulang karena kalau koma kayak nggak bisa teman-teman, harus titik ya teman-teman. 57,31 masih tetap nggak bisa, harus koma jadi ya teman-teman. Oh iya, jadi harus koma ya teman-teman, nggak mau titik. Jadi kalau mengetikkan harus koma ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita Ctrl T ya teman-teman. Kita centang dulu. Kita Ctrl T, langsung kita rotate ya teman-teman. Agak dirotes 90 derajat ke arah kiri ya teman-teman, supaya bisa miring di bagian pitanya ini ya teman-teman. Jadi supaya nggak terlalu monoton sama tulisannya tadi ya teman-teman. Kan tulisannya tadi terlalu lurus gitu ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan pitanya supaya lebih serasi itu ya teman-teman. Bisa lebih serasi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita
zoom out ya teman-teman. Kita zoom out, lalu kita klik ALT, langsung ditarik itu teman-teman. Lalu kita ketikkan nama dari si yang ulang tahun ini ya teman-teman. Kita ketikkan sebagai contoh Adinda Vinca Marella Putri Ophelia ya teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman di rumah bisa mengetikkan nama dari yang mau ulang tahun ini ya teman-teman. Jadi sekarang itu musimnya frame memang ya teman-teman. Kebanyakan anak muda sekarang kalau mau ngadu pasangannya itu pakai frame ya teman-teman, ulang tahunnya ataupun kado-kado yang lainnya, tapi kebanyakan frame ya teman-teman. Jadi sangat cocok juga bagi teman-teman yang masih repot-repot mau ngadu pasangannya ya teman-teman. Ataupun teman-teman juga bisa request desain-desain yang lainnya ataupun tutorial yang lainnya ke saya teman-teman, supaya kedepannya saya juga mau membuat yang tutorial yang bagus-bagus lagi yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Selanjutnya kita akan langsung agak ke tengah kan ya teman-teman. Kita klik shift lalu kita tarik-tarik ya teman-teman. Pokoknya kalau membesarkan Ctrl T lalu di shift lalu ditarik itu ya teman-teman. Intinya seperti itu kalau mau membesarkan. Kalau rotes ya tinggal di rotes kiri atau ke kanan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya kita taruh ke bagian bawah dari pita happy birthday ini ya teman-teman namanya. Selanjutnya kita akan ketikkan di bagian atasnya ini ya teman-teman. Kita ketikkan seperti tanggal itu ya teman-teman, tanggal ulang tahun ataupun tanggal jadian ataupun tanggal apapun ya teman-teman. Pokoknya intinya yang bagian atas ini kita ketikkan tanggal, karena supaya nggak terlalu kosong gitu ya teman-teman. Bagian atasnya kalau terlalu kosong juga nggak bagus itu ya teman-teman. Lalu kita ganti font hurufnya itu menjadi Arial ya teman-teman. Kita ganti menjadi Arial. Lalu struknya kita akan agak kecilkan ya teman-teman. Struknya kita akan agak kecilkan karena terlalu mengganggu ya teman-teman kalau struknya itu terlalu besar ya teman-teman. Lalu kalau sudah dirasa cukup ya teman-teman, selanjutnya kita duplikat, klik ALT, langsung kita tarik gitu ya teman-teman. Selanjutnya yang di bagian bawah ini kita akan menuliskan kayak sebuah kata-kata ataupun yang lainnya ya teman-teman. Intinya kata-kata dari si pengirimnya ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan dalam bahasa Inggris ya teman-teman, yang intinya kayak pertemanan selama ini gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa berkreasi sekreatif teman-teman, bisa mengembangkan sesuai kreasi teman-teman. Saya hanya memberikan sedikit contoh ya teman-teman. Kedepannya teman-teman kembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Ini kita akan tarik-tarik ya teman-teman. Kita ganti font hurufnya ataupun kita kecilkan. Font hurufnya itu enaknya itu kita ganti menjadi Arial reguler ini ya teman-teman. Arial reguler, terus warnanya itu enaknya warna apa ya teman-teman? Warna hitam kayaknya cocok ya teman-teman. Warnanya hitam kayaknya cocok. Lalu kalau sudah kita akan langsung agak kecilkan karena terlalu
besar ya teman-teman, jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita langsung lanjut ketik-ketikan ya teman-teman. Kita ketikkan kata-katanya. Jangan lupa yang di bagian awal dan akhirnya itu diberikan tanda petik ya teman-teman, sebagai ungkapan kalimat gitu ya teman-teman, supaya lebih maknyus lagi. Lalu kita akan agak tarik ke atas ya teman-teman. Kita akan agak tarik ke atas, lalu kita duplikat, klik Alt, langsung ditarik itu ya teman-teman untuk menduplikatnya. Lalu selanjutnya kita tuliskan di bagian yang bawahnya ini teman-teman. Kita ketikkan kata lanjutannya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya teman-teman ketikkan kata-kata yang ingin teman-teman ucapkan, lalu teman-teman kan translate ke Google Translate ke bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi halangan buat teman-teman berkarya. Bagi yang nggak bisa bahasa Inggris kan ya juga bisa Google Translate kan teman-teman. Sekarang kan juga zamannya yang lebih mudah. Lalu kalau sudah ya teman-teman, kita akan agak putihkan warnanya yang fotonya ini karena terlalu hitam ya teman. Bukannya hitam, kayak kurang jereng gitu ya teman-teman warnanya. Jadi untuk memperbaiki warna tersebut kita akan berikan bring and contrastnya itu kita akan tambah ya teman-teman, kiranya sesuai dengan fotonya ini ya teman-teman. Klik save as, lalu kita pilih tempat penyimpanan dari framenya ini ya teman-teman. Lalu simpan di format JPEG. Saya ketikkan itu namanya itu Amin jadi ya teman-teman. Lalu klik save kalau sudah. Selanjutnya kita akan tunggu sampai save-nya itu muncul ya teman-teman. Save di format yang maksimum tentunya teman-teman. Kita klik OK kalau sudah. Selanjutnya kita tunggu sampai save-nya selesai ya teman-teman. Kita tunggu sampai save-nya selesai. Selanjutnya kalau sudah kita langsung lihat aja teman-teman hasil kita ngedit hari ini ya teman-teman. Kita akan langsung lihat bagaimanakah hasilnya. Kita tunggu sampai muncul gambarnya teman-teman. Maaf agak lemot ya teman-teman, soalnya banyak isinya ini laptopnya. Kita tunggu sampai gambarnya jernih ya teman-teman. Ini masih loading. Kita tunggu ya teman-teman sampai gambarnya jernih. Lah ini sudah teman-teman. Dan inilah teman-teman hasil kita ngedit hari ini. Nah teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas video dari saya, and bye-bye.